perlawanan pasca penolakan yang begitu masif tentang masalah regulasi pemerintah tentang masalah Omnibus Law yang mana mencakup semua elemen sektor yang terjerat di Undang-Undang Omnibus Law itu sendiri, sehingga situasi gerakan hari ini cukup menurun karena posisinya selaku melakukan suatu perlawanan hanya di suatu momentum saja, seperti di 10 November, terus di beberapa bulan yang bertepatan dengan hari-hari momentum saja, sehingga hari ini pun tidak sangat menurun bicara tentang perlawanannya. Sehingga sejauh mana hari ini KPR menyikapi KPR Jakarta melihatnya bahwa harus butuh suatu konsolidasi luas secara gerakan buruh ataupun masyarakat luasnya, sehingga hari ini kita akan mendiskusikan seberapa pentingnya membangun partai massa yang akan nanti disampaikan secara detail oleh Sekjen BPN KPR Nasional, Sekjen UL, sehingga posisinya hari ini secara di Jakarta sendiri masih tersekat-sekat dalam segi hal melakukan perlawanan tentang masalah regulasi yang ada hari ini. Mungkin itu aja sedikit yang saya bisa sampaikan gitu. Pengenalan KPR-nya untuk membahas situasi gerakan Jakarta, KPR kan situasinya itu kan sangat, ibaratnya kan ibu kota itu kan pusatnya di Jakarta. Bagaimana situasinya saat ini, kendalanya, beratnya apa untuk membangun partai itu sendiri, gimana sih? Hafiz? Ya, soal apa tadi? Untuk membangun gerakan di Jakarta itu kan sangat berat mungkin ya. Karena lingkup di Jakarta itu sangat pesat gitu loh. Gimana untuk membangun gerakan itu sendiri di Jakarta? Ya, soal bagaimana untuk membangun suatu gerakan di Jakarta, sebenarnya kalau kita lihat ya yang sudah yang sering berdiskusi bersama dengan kawan-kawan gerakan lainnya melihatnya belum menemukan formula gitu soal masalah untuk membangun gerakan persatuan hari ini, karena masih masih pada tentang masalah politik praktis gitu. Untuk Bang Ul bisa ya? Lebih paham Jakarta. Lebih paham Jakarta. Udahlah. Kawan Jakarta bisa menyampaikan. Untuk Sekjen nggak ada tambahan mungkin? Lanjut. Terus kalau secara bentuk sifat apa yang pengaruhnya, dampak perjuangan secara ekonomi dan politik organisasi secara khusus dan bagi rakyat Indonesia secara umumnya, untuk KPR Jakarta itu bagaimana sih gitu loh untuk menyikapi politik yang ada di sekarang ini gitu loh. Ya, kalau untuk menyikapi sih sebenarnya ya tidak ada satu maksudnya tidak ada satu tindakan selain membangun suatu kekuatan yang lahir dari kekuatan rakyat itu sendiri. Karena posisi hari ini pun sampai berapa jumlah partai pun yang ada hari ini di pemerintahan, tidak ada satupun yang pro kepada rakyat hari ini, malah justru melahirkan suatu regulasi yang mengebiri ataupun menindas hak rakyat Indonesia ataupun Jakarta kepada khususnya hari ini kan gitu. Sehingga ya jawabannya dengan situasi hari ini ya rakyat harus sadar dengan ataupun membangun satu gerakan ataupun membangun satu politik yang lahir memang dari rahim rakyat itu sendiri, sehingga bisa mengontrol ataupun
gerakan lahir dari satu partai dari masyarakat itu sendiri. Lanjut ke dua aja tuh, masuk tuh. Iya, kamu ngomong tuh. Untuk memantik kedua, membahas pentingnya gerakan rakyat membangun partai massa, akan disampaikan oleh Sekjen KPR, Saudara Ul. Tes. Ya, terima kasih. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin untuk memantik diskusi kita malam ini, saya coba diminta oleh kawan-kawan BPD KPR Jakarta untuk menjelaskan tentang kenapa sih pentingnya gerakan rakyat atau rakyat hari ini untuk membangun satu alat politik atau yang kita sebut adalah partai massa gerakan gitu. Nah, tentunya berangkat dari situasi Jakarta yang sudah disampaikan tadi oleh Ketua BPD Jakarta, Bung Hafiz, menjelaskan bahwa situasi politik khususnya gerakan rakyat di Jakarta hari ini kan masih mengalami satu degradasi lah ya, secara tindakan politik maupun soal persatuan gitu. Nah, sehingga lahirlah satu alat perjuangan hari ini. Kenapa misalkan KPR sebagai satu front politik yang kemudian punya cita-cita ke depan dalam membangun partai massa gerakan gitu atau partai masyarakat, yang tentunya kita sama-sama tahu dari berbagai diskusi gitu, dari setiap fase kan kita sering menyerukan membangun satu partai massa gerakan. Tetapi akan menjadi pertanyaan bagi kita, khususnya di anggota kita yang ada di KPR, kenapa sih partai massa gerakan itu belum muncul atau partai massa itu belum jadi? Seperti apa sih partai massa gerakan yang kita maknai secara definisi atau maupun secara tindakan politik? Nah, tentunya kan partai massa yang kita maksud di sini kan tentunya berbeda gitu dengan partai politik borjuasi saat ini yang kita kenal, yang kemudian hari ini terlibat dalam momentum setiap pemilu kan gitu. Tetapi partai massa gerakan yang kita maksud di sini adalah partai massa yang akan menampung aspirasi seluruh gerakan rakyat, adalah partai persatuan di mana akan menghimpun dan membuka luas persatuan baik di seluruh sektor maupun di semua teritorial gitu. Tentunya dalam membangun partai massa gerakan, tentunya dia harus berlandaskan pada prinsip gitu, prinsip perjuangan yang itu nanti menjadi satu demarkasi daripada atau satu batasan daripada bagaimana kita mengajak kelompok gerakan rakyat yang lain. Karena kan hari ini kita sama-sama tahu banyak banyak kelompok yang kemudian juga menyerukan membangun alat politik alternatif, atau kalau dalam bahasa KPR adalah partai massa rakyat. Itu banyak kelompok. Tetapi apakah partai massa rakyat dalam atau alat politik alternatif dalam perspektif mereka itu sama dengan kita? Tentunya itu yang perlu kita menjadi satu bahan diskusi, perlu kita menjadi satu bahan menyamakan perspektif dalam membangun persatuan yang lebih konkret gitu. Karena yang kita pahami dalam pembangunan persatuan kan tentunya dia punya satu tingkatan gitu. Kalau kawan-kawan biasa kenal dalam merespon isu-isu politik atau isu-isu ekonomi kan kita katakan aliansi gitu. Ada persatuan dalam bentuk aliansi, ada persatuan dalam bentuk front politik yang hari ini KPR misalkan, dan tahap tertinggi dari persatuan ialah partai massa gitu. Nah, partai massa ini kan tentunya adalah satu partai persatuan yang menghimpun seluruh kelompok gerakan gitu. Tetapi seperti apa partai massa? Tentunya partai massa yang dimaksud oleh KPR ialah partai massa gerakan yang anggotanya kan individu kan gitu.
Nah, kenapa hari ini masih ormas? Karena KPR memandang front politik adalah satu tahapan menuju pembangunan partai massa. Jadi di ruang front politik inilah bagaimana KPR menempatkan pembangunan teritorial gitu. Jadi dia bukan lagi pembangunan sektor, tapi pembangunan teritorial dari badan-badan pekerja. Kenapa badan-badan pekerja ini harus dibangun? Karena badan-badan pekerja ini yang akan disiapkan sebagai struktur partai, gitu, sebagai struktur partai massa. Artinya tidak cukup dalam pembangunan pembangunan satu partai massa gerakan hanya dalam konteks membangun struktur, tetapi yang lebih penting dalam pembangunan satu partai massa gerakan adalah proses ideologisasi, proses pendidikan politik, proses penyadaran terhadap anggota gitu di masing-masing sektor. Karena itulah yang hari ini mungkin dikerjakan oleh KPR dari mulai pendidikan-pendidikan secara regional, baik beberapa kali, yang terakhir kemarin pendidikan regional dilaksanakan di Tidore begitu, di mana gabungan dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Nah, untuk apa pendidikan-pendidikan ini dibangun? Ialah untuk membangun perspektif kaderisasi partai massa ke depan. Karena kan partai massa yang kita maksud tadi saya katakan awal, dia tentunya berbeda sama partai burjuasi. Kenapa? Apa perbedaannya? Kalau partai yang hari ini kita kenal atau partai burjuasi yang hari ini kita kenal kan, dalam pembangunan partainya mereka hanya mengandalkan struktur, logistik kan, gitu, nyewa orang, tiba-tiba udah ada sekret di kecamatan, yaitu ada sekret di kabupaten ini, kabupaten A, tapi tidak membangun perspektif kerakyatan bagi masyarakat. Dan itu kan yang kemudian berbeda, karena ketika kita juga membangun partai massa yang katanya gerakan, tapi kita hanya terjebak pada syarat-syarat administrasi pemilu, misalkan harus 100% provinsi, 75% kabupaten kota, kemudian 50% kecamatan, ya berarti kita terjebak dalam logika politik burjuasi kan gitu. Karena gini, karena partai massa gerakan ini kan dia bukan saja untuk dipakai dalam politik gerakan atau politik elektoral, tetapi partai massa gerakan adalah kebutuhan gitu. Jadi mau ada pemilu dan tidak ada pemilu, partai massa gerakan itu harus tetap dibangun. Kenapa? Karena partai massa gerakan adalah kebutuhan gerakan rakyat. Kenapa dia menjadi kebutuhan? Karena untuk mengkualitaskan gerakan politik tadi, mengkualitaskan persatuan. Yang dulunya kita kenal hanya aliansi, ketemu ketika ada isu, ada momentum hari pendidikan, hari buruh, dan lain-lain, kita bangun persatuan. Tapi setelah itu bubar. Gitu. Nah, sehingga partai massa gerakan ini hadirkan untuk mengkualitaskan gerakan rakyat hari ini yang kemudian punya perspektif kelas, punya perspektif perjuangan yang konkret, sehingga partai massa gerakan ini muncul untuk bagaimana membangun mengkualitaskan persatuan menuju alat politik bersama. Karena yang kita tahu bahwa kebijakan pendidikan mahal, kemudian kebijakan kesehatan mahal, kebijakan PHK atau upah murah, atau onion busting, atau berbagai macam penggusuran, atau berbagai macam persoalan rakyat hari ini kan terjadi atas kebijakan politik, kan gitu. Jadi apa yang kita rasakan hari ini di bangsa hari ini, kemiskinan dan lain-lain atas kebijakan politik. Nah, siapa yang kemudian membuat kebijakan politik? Ya tentunya pemerintah yang duduk di parlemen. Nah, pemerintah yang duduk parlemen ini kan dia representasi daripada partai politik yang hari ini kita kenal. Nah, seperti apa gerakan rakyat timbul sebagai satu antitesa untuk merubah kebijakan politik? Nah, tidak cukup kita merubah kebijakan politik hanya dengan gerakan-gerakan perlawanan, aksi-aksi gitu. Tetapi harus dibarengi dengan satu pembangunan alat politik, bahkan sampai mengintervensi kebijakan politik, baik dari tingkat RT, desa, sampai tingkat nasional. Nah, untuk mengintervensi kebijakan politik di negara hari ini, tentunya rakyat harus ada alat politik, tentunya rakyat harus ada partai. Tidak mungkin ketika kita mau ikut pemilu misalkan tidak menggunakan partai,
kan gitu. Tetap kan harus punya partai, Tetapi apakah partai massa yang kita bangun ini hanya mengejar pemilu? Ya tentunya tidak, karena sudah disampaikan sejak awal KPR itu sendiri atau partai massa dalam perspektif kita ini dibangun bukan semata-mata untuk mengejar pemilu. Artinya ada pemilu dan tidak ada pemilu, partai massa ini harus tetap dibangun. Nah, ketika ada pemilu kemudian kekuatan kita bisa untuk mengintervensi kebijakan politik lewat pilkada maupun sampai pemilihan nasional, ya tentunya kita ambil, tentunya akan kita intervensi. Nah gitu. Jadi partai massa gerakan ya tidak terjebak pada pada ruang-ruang administrasi, pada ruang-ruang formal, tetapi yang dimaksud partai massa gerakan ya untuk bagaimana mengkualitaskan gerakan rakyat. Soal ke depan dia intervensi elektoral, ya itu tergantung dari kesiapan kekuatan real di basis massa. Kan nanti akan ada timbul pertanyaan, kok kenapa kita apakah misalkan kok kelompok gerakan misalkan harus atau harus mengintervensi elektoral, karena kan kadang kita masih menganggap tabu tentang politik atau tentang pemilu gitu. Tetapi kalau misalkan kawan-kawan juga berkaca bagaimana gerakan-gerakan rakyat di luar selain di Indonesia, ya beberapa pengalaman praktek ya mereka menggunakan pemilu sebagai satu jembatan perjuangan begitu. Nah, karena kan kalau saya sendiri memandang pemilu adalah taktis, bisa digunakan bisa juga tidak, tergantung apa capaian dan apa targetan yang mau kita dorong. Karena bagi saya pribadi bahwa masuk dalam ruang-ruang politik adalah untuk mempertajam kontradiksi perjuangan, sehingga partai massa memang harus dibangun, harus berlandaskan pada ideologisasi, kekuatan ekonomi, dan praktek tindakan politik. Karena tentunya gini, ketika partai massa kemudian sudah terbangun, ya tentunya akan kita diperhadapkan dengan satu kebijakan politik yang tidak demokratis begitu. Ya kita tahu bersama undang-undang pemilu di Indonesia atau undang-undang partai politik di Indonesia hari ini tidak memberikan ruang kepada masyarakat, apalagi rakyat pekerja, kaum buruh, untuk mengintervensi politik. Kenapa? Karena kita dibatasi dengan regulasi yang tidak demokratis. Nah, itulah sebenarnya menjadi ruang perjuangan bagi gerakan atau sebagai ruang perjuangan partai masyarakat. Ketika partai itu terbangun, ya pekerjaan pokok utama partai massa gerakan ialah kemudian mendorong perjuangan mengkritisi undang-undang pemilu yang tidak demokratis gitu. Bahkan melakukan aksi-aksi massa, karena kan yang kita pahami bahwa perjuangan ekstra parlemen dan parlemen itu tidak bisa dipisahkan gitu, tetapi dia adalah menjadi satu rangkaian perjuangan yang konkret. Nah, itu mungkin yang terakhir, mungkin seperti apa kita sebagai kelompok gerakan, kok misalkan ada pertanyaan, dulu kita dulu kita tolak pemilu borjuasi, sekarang kemudian bagaimana melihat pemilu. Nah, tentunya kan ini akan menjadi satu dialektika baru, karena kan bagi kaum gerakan juga tidak mengharamkan yang namanya elektoral kan gitu. Kenapa? Karena kalau kita berkaca tadi di beberapa gerakan rakyat di dunia, ya Venezuela misalkan, mereka kemudian mengambil alih intervensi politik di Venezuela lewat partai PSUV, itu kan juga lewat pemilu gitu. Kemudian di Bolivia ada Morales. Nah, itu kan menjadi pelajaran-pelajaran. Bahkan kalau di Bolivia kan Morales itu sebelum intervensi politik nasional, dia intervensi politik di daerah gitu, lewat partai MAS gitu. Kemudian di Brazil lewat partai pekerja. Artinya ini pengalaman-pengalaman praktik. Nah, ketika kita mengatakan gerakan kiri atau gerakan rakyat, oh nggak bisa intervensi pemilu, kita patut pertanyakan begitu tentang pemilu ini kan sebagai ruang intervensi politik. Ya tentunya kalau kita bicara revolusi, ya tentunya revolusi tidak bisa lewat pemilu gitu, tetapi lewat gerakan massa. Tetapi apakah pemilu bisa diambil? Ya bisa. Sebagai apa? Sebagai ruang mempertajam kontradiksi gitu. Karena kan
hari ini kita tidak, apalagi kesadaran masyarakat Indonesia yang masih apatis, yang masih pragmatis dengan ruang-ruang politik elektoral, ya itulah yang kemudian akan kita bangun sebagai partai massa gerakan yang membangun kesadaran politik itu, begitu. Jadi poinnya adalah, kalau pertanyaan dari moderator, apa pentingnya gerakan rakyat membangun partai massa? Ya tentunya penting. Untuk apa? Ya untuk alat perjuangan bersama, untuk membangun kesadaran politik. Karena kan tidak akan mungkin perubahan rakyat itu bisa dilakukan oleh ormas, gitu. Tetapi dalam sejarah perjuangan gerakan rakyat, ya perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh partai. Nah, sehingga partai menjadi kebutuhan untuk apa? Ya untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan politik. Tetapi yang harus diingat, partai massa yang kita maksud ya bukan hanya semata-mata untuk mengejar elektoral, tetapi partai massa yang kita bangun adalah sebagai ruang tindakan politik, baik elektoral maupun gerakan massa aksi, kan gitu. Mungkin itu dulu moderator untuk pengantar. Saya kembalikan. Dulu ya. Lanjut ke untuk kan dari apa yang Bang Ul katakan tadi, saya sih ingin menanyakan saja sedikit, apa saja sih kebutuhan yang perlu kita siapkan untuk organisasi dan anggota yang untuk membangun partai massa rakyat sebagai alat perjuangannya, gitu loh. Terus tadi kan udah ini untuk bagaimana membangun partai massa rakyat dan dampaknya kepada rakyat Indonesia itu sendiri bagaimana, gitu loh. Kebutuhan. Iya, kalau tadi sudah disampaikan sebenarnya, kalau bicara seperti apa sih kebutuhan mendesak dalam membangun partai, ialah membangun tadi yang sudah dipraktikkan hari ini KPR, misalkan membangun badan-badan pekerja sebagai persiapan struktur partai dan pendidikan-pendidikan politik. Untuk apa pendidikan politik? Karena kan tentunya partai yang kita mau bangun ini kan untuk berkuasa kan, untuk intervensi politik, artinya kita akan memimpin satu kebijakan. Nah, kalau tidak ada pendidikan politik kepada massa anggota, bagaimana ketika dia jadi bupati misalkan, olah keuangan negara aja bingung kan gitu. Nah, sehingga itu dibutuhkan pendidikan politik, sehingga ketika kekuasaan politik ini bisa diambil lewat ruang-ruang elektoral, nah kita sudah terbiasa bagaimana sih membangun masyarakat yang adil gitu, yang diamanatkan lewat Undang-Undang Dasar hari ini. Karena kan hari ini kegagalan partai-partai burjuasi hari ini, ketika mereka berkuasa bingung membuat kebijakan yang pro buruh, membuat kebijakan yang pro mahasiswa, itu kan bingung, membuat kebijakan yang pro terhadap petani bingung. Nah, seperti apa partai massa gerakan membangun pendidikan-pendidikan politik kepada anggota, sehingga ketika mereka memimpin negara, ya mereka bisa membuat undang-undang yang pro buruh, undang-undang yang pro rakyat, dan lain-lain. Nah, itu sih kebutuhan mendesaknya adalah pendidikan-pendidikan politik dalam memajukan perspektif massa anggota dan pembangunan struktur. Gitu, kawan Ari. Mungkin dari kawan-kawan selanjutnya ada yang ingin bertanya, teman-teman, ke pemantik-pemantik kita ini. Ya. Nyampe nggak? Sudah? Ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih atas waktunya kawan-kawan para narasumber dan moderator. Saya kira malam ini cukup menarik diskusinya, walaupun tanpa kehadiran cahaya bulan. Tapi
cukup apa ya, cukup nyaman lah kita untuk duduk sama-sama membicarakan situasi dan kondisi yang hari ini yang berkembang ya. Terkhusus mungkin terkait masyarakat sipil di Jakarta, karena Kesatuan Perjuangan Rakyat sesungguhnya kan gerakan masyarakat sipil yang hari ini di dalam Kesatuan Perjuangan Rakyat itu berbagai organisasi sektor bergabung lah. Tentu banyak harapan yang mulai mulai disandarkan oleh masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, hari ini kawan-kawan Badan Pekerja Daerah Kesatuan Perjuangan Rakyat di wilayah DKI Jakarta mencoba mengupas situasi ekonomi, situasi sosial politik di DKI Jakarta, lalu bagaimana catatan-catatan pentingnya, sehingga saya kira tidak serta merta muncul satu gerakan masyarakat sipil yang hari ini dipimpin oleh Kesatuan Perjuangan Rakyat tanpa ada latar belakang. Mungkin bagi masyarakat di luar Jakarta memandang bahwa Jakarta sudah cukup segalanya gitu, dari segala ekonomi, segala sosial dan sebagainya. Namun kita sebagai masyarakat Jakarta hari ini sebenarnya tidak juga merasakan bahwa Jakarta sudah lepas dari segala kondisi penghisapan dan penindasan. Buktinya kawan-kawan hari ini salah satu sektor yang hadir di dalam forum diskusi kan juga banyak kawan-kawan buruh yang mereka adalah masyarakat asli Jakarta, mereka mencari makan di Jakarta, dan mereka di PHK atas dasar juga kebijakan ekonomi politik di Jakarta. Sehingga ini realitas gitu. Masih banyak masyarakat Jakarta yang hari ini ketiadaan akses terhadap lapangan pekerjaan. Kata siapa bahwa masyarakat Jakarta sudah lepas atau sudah terbebaskan akses terhadap kesehatan gitu. Masih banyak masyarakat Jakarta di pinggiran-pinggiran yang masih kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Bahkan masih kita lihat bahwa sebagian masyarakat Jakarta hari ini belum juga memiliki tempat tinggal yang layak, kesehatan lingkungan yang sehat dan sebagainya ya. Sehingga ini kan realitas yang hari ini kawan-kawan Kesatuan Perjuangan Rakyat di wilayah Jakarta melihat itu sebagai satu pijakan bahwa tidak cukup dengan organisasi-organisasi masyarakat yang hari ini ada, bahkan Jakarta adalah markas semua partai yang hari ini berada di oligarki kekuasaan. Tidak cukup bahwa Jakarta disebut sebagai ibu kota, tidak cukup bahwa Jakarta secara ekonomi beredar puluhan triliun setiap hari, tapi masyarakatnya masih, sebagian masyarakat Jakarta masih termarginalkan. Sehingga saya kira menjadi satu pijakan yang sangat rasional dan mendasar bagi Kesatuan Perjuangan Rakyat hadir di Jakarta, hadir di DKI Jakarta. Kita saya kira bersarap sama-sama untuk bergandeng tangan untuk merubah keadaan ini gitu. Bagaimana situasi ini harus bahwa gemerlapnya Jakarta, bahwa suburnya Jakarta gitu dalam ekonomi juga harusnya merata dinikmatin oleh seluruh masyarakat Jakarta. Di situasi yang katanya hari ini serba maju di Jakarta, tapi misalkan kawan-kawan di salah satu basis di sektor buruh, misalkan di PT Jistas misalkan, PHK bisa tiap hari terjadi. Padahal di tengah pandemi harusnya mereka mendapatkan perlindungan dari sisi ekonomi gitu,
wah di mana-mana diberikan bansos, tapi ini oke lah mereka belum mendapatkan bansos. Tapi kalau hari ini mereka diputus dari ruang akses mata pencahariannya kan malah membuat keadaan semakin terpuruk begitu. Nah, itu kan yang realitas sederhana gitu. Jadi apa yang kita lihat di media tiap menit ditayangkan di media-media nasional bahwa seolah-olah Jakarta itu sudah selesai dari hal-hal seperti itu. Nyatanya di sudut-sudut Jakarta Timur, sudut-sudut Jakarta Utara, ya masyarakat Jakarta masih termarginalkan dari segala haknya. Saya kira saya ingin mendapatkan tanggapan dari kawan Hafiz. Apa yang akan ke depan yang akan sama-sama dilakukan oleh kawan-kawan Kesatuan Perjuangan di wilayah Jakarta untuk melihat segala realitas hari ini lah, realitas sosial ekonomi masyarakat Jakarta, sehingga ya KPR tidak seperti yang lainnya hanya menjual gagasan, hanya seolah kita bicara politik tingkat tinggi gitu. Sementara sebenarnya kita lahir, Kesatuan Perjuangan Rakyat ini kan lahir dari masyarakat bawah juga gitu, dari buruh, dari mahasiswa-mahasiswa yang bukan mahasiswa yang hari ini sering nongkrong hanya di kafe, di mall, tapi mahasiswa-mahasiswa yang melihat bahwa dunia pendidikan juga sudah dieksploitasi sedemikian rupa, sudah dijadikan satu komoditas yang hanya menguntungkan pemodal-pemodal di ruang pendidikan begitu. Pun kawan-kawan pemuda di Jakarta juga masih banyak yang hari ini nggak kerja, yang di sudut belah sana orang Jakarta ngakunya, tapi sampai hari ini kan juga belum dapat kerja gitu. Ya, bagaimana KPR Jakarta melihat realitas ini dan ke depan apa yang akan kita sama-sama lakukan untuk setidaknya memberikan harapan dan memberikan tapakan-tapakan bahwa situasi ini bisa dirubah sama-sama gitu. Itu aja dulu. Mau langsung dijawab apa? Ada pertanyaan lagi untuk kawan-kawan yang lain? Kalau tidak ada, mungkin dijawab dulu. Pertanyaannya, apa yang akan dilaksanakan dan dilakukan melihat realita hari ini di Jakarta? Terus untuk KPR Jakarta apa yang mau dilakukan gitu loh? Tanggapi dulu atau ini dulu? Tanggapin dulu. Ya. Nggak ada yang. Ya, kalau soal menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Herman soal masalah KPR Jakarta ke depan menyikapi situasi yang tadi disampaikan soal masalah ekonomi politik di DKI Jakartanya, paling tidak ke depan KPR akan membangun suatu setidaknya kesadaran tentang masalah melakukan kesadaran bersama bahwa situasi hari ini tidak lagi kita titipkan kepada partai-partai yang ada hari ini ataupun kepada pemerintahan hari ini, kecuali kita sendirilah yang akan merubah situasi itu sendiri kan gitu. Soal masalah tadi situasi hari ini buruh di DKI Jakarta pun, bahwa hampir setiap tahun mereka melakukan suatu perjuangan soal masalah upah ataupun status hari ini, tapi tidak terjawab secara real, tapi ada saja celah dari pihak pengusaha yang didukung oleh pemerintah hari ini pusat ataupun daerah soal masalah terus melakukan penindasan kepada buruh, sehingga KPR DKI Jakarta ke depan akan membangun suatu ideologi ataupun kesadaran tentang masalah membangun seberapa pentingnya partai massa yang akan kita bangun, yaitu dari kesadaran rakyat itu sendiri, dari semua sektor buruh, mahasiswa ataupun masyarakat miskin kota lainnya gitu, sehingga melakukan satu perlawanan bukan hanya satu sektor saja, tapi hampir semua elemen masyarakat yang ada di Jakarta melakukan
perlawanan dengan kesadarannya melalui membangun partainya sendiri gitu loh. Itu sih. Bagaimana Kang Herman? Boleh nggak? Maksudnya gini, terkait misalkan kalau mau Riji misalnya lebih spesifik PHK, kan kita bicaranya di ruang KPR ya, Yeah. di ruang gerakan masyarakat sipil gitu. Nah, kalau tadi ada statement bahwa masalah buruh, masalah mahasiswa, masalah pemuda itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan gitu. Dan kalau kita mau spesifik melihat fenomena PHK yang hari ini menurut saya tidak sederhana lagi kita memandangnya. Dan Saya kira ini menjadi efek dominonya akan bukan hanya berdampak pada buruh. Banyak buruh yang di masyarakat DKI kena PHK, maka ini juga kan akan ngaruh kepada kiri kanannya gitu, kepada ekonomi masyarakat yang lain, kepada masa depan anak-anaknya secara pendidikan maupun kesehatan gitu. Aku belum bicara ketika KPR jadi partai. KPR hari ini sebagai front politik yang menyatukan perjuangan-perjuangan di lintas sektor gitu. Nah, lihat misalkan PHK, melihat pendidikan yang masih mahal, melihat akses kesehatan masyarakat DKI juga masih belang begitu. Yang disorot TV ya yang udah dapet, tapi di ujung-ujung itu kan nggak pernah disorot. Utara hanya kebagian limbah dari kawasan-kawasan industri. Nah, bagaimana gitu ngelihat hari ini KPR baru hari ini gitu, sehingga masyarakat Jakarta melihat bahwa KPR memang adalah jawaban untuk masyarakat Jakarta. Kalau udah jadi partai ya bicaranya udah lain lagi. Tapi misalnya KPR bisa dilihat oleh masyarakat Jakarta, memang ya ada masyarakat Jakarta punya harapan dan bahwa KPR bisa jadi jalan keluar bagi masyarakat DKI Jakarta yang sebagian besarnya hari ini masih termarginalkan dari segala hak sosial, ekonomi, politiknya. Itu sih. Terima kasih. Ya, bagaimana? Ngapis? Lanjut, Lanjut. pakai tua. Ya, oke. Coba slow aja. Relek. Apa yang harus dilakukan KPR Jakarta? Lihat Jadi Ya, fenomena. paling tidak melihat tadi disampaikan fenomenanya soal ini sih sebenarnya lagi-lagi ya menyampaikan prinsip KPR ke depan ya ke masyarakat DKI Jakarta, begitupun merangkul, mengajak beberapa ormas ataupun ormas yang ada di Jakarta itu sendiri, di luar sektor buruh ataupun mahasiswa ataupun masyarakat luasnya gitu loh. Berdiskusi bersama itu sudah ada menjadi suatu program KPR DKI Jakarta, memperkenalkan prinsip ke depan KPR dalam melakukan suatu perjuangan mengintervensi kebijakan daerah yang hari ini masih belum begitu puas masyarakat merasakannya gitu loh. Masih ada suatu sekat-sekat ataupun masih ada suatu intimidasi dalam segi hal di sektor-sektor lainnya. Seperti itu, artinya KPR DKI Jakarta ke depan ya akan lebih akan lebih menyampaikan prinsip perjuangan sih kepada ormas-ormas yang ada di DKI Jakarta soal masalah untuk melawan intervensi kebijakan daerah yang sampai hari ini belum terjawab gitu. mungkin maksudnya Kang Herman apa yang mau dilakukan itu kan kita kan mengadakan kegiatan ini kan untuk melakukan kesadaran gitu loh. Kesadarannya apa, terus gongnya dari KPR BPD Jakarta itu apa gitu loh yang mau dilakukan untuk si kaum marginal di daerah Jakarta Timur, Jakarta Utara itu apa, mau dilakukan dari KPR itu sendiri, mungkin itu. Iya, Kang Luis.
itu dulu pertanyaan. Ada tanggapan? Ada Yang lain. ya, Oh, Jan. Lihat coba forum. ada tanggapan mungkin dari yang lain? Boleh, boleh. Orang Jakarta nih. Cek cek. Ya, menarik memang bicara tentang KPR sebagai pelopor dari pembangunan partai massa. Kalau tadi paparan dari pemateri dan kalau pematik ini mengatakan bahwa saatnya rakyat membutuhkan kendaraan politik kan gitu kan. Nah kalau bicara partai pasti di kepala kita juga masih agak bingung karena pola partai yang kita hari ini dikonsumsi oleh masyarakat ya partai yang ada sekarang yang kemarin ikut pemilu itu. Nah kalau dalam konsep KPR partai yang tadi dipaparkan dia tidak hanya bicara tentang elektoral tapi bicara tentang kesadaran politik dari rakyat. Nah, apa sih yang melegitimasi sebuah partai kalau kita lihat kan sistem demokrasi sipil di dunia dan di Indonesia ini kan kalau kita lihat bahwa partai itu bisa siapapun mendirikan partai. Fahri Hamzah pun didirikan partai gitu kan, Romai Rampong pun juga bikin partai kan kayak gitu. Giring Niji pun juga bikin partai. Tapi yang melegitimasi partai itu bisa membuat sebuah kebijakan adalah di dewan. Mereka harus bertarung dulu untuk masuk ke dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, dewan perwakilan rakyat nasional. Nah di dewan-dewan inilah kumpulan partai. Nah kalau KPR hari ini dia mau melegitimasi dirinya menjadi sebuah alat politik bagi rakyat, yang isinya dari KPR itu adalah organisasi-organisasi yang bermacam-macam. Dia ada BMI yang anggotanya kebanyakan adalah masyarakat di desa dan di kota. Dia ada juga mahasiswa, ada juga buruh. Nah menurut saya yang paling saya berpikir bahwa apa legitimasinya KPR ini bisa diterima oleh rakyat adalah KPR membangun dewan. Kenapa harus membangun dewan? Karena dalam dewan ini KPR merumuskan sebuah program, merumuskan sebuah tantangan terhadap kelompok borjuasi dan rezim hari ini bahwa program lu nggak merakyat. Jadi program apa yang merakyat ya? Program KPR. Tapi kan KPR hanya KPR. Dia tidak menjadi legitimasi dari rakyat. Ketika negara ketika sebuah daerah misalkan Jakarta dia mau memutuskan tentang kenaikan upah, yang diajak bicara kan Dewan Pengupahan yang isinya dari bermacam-macam serikat pekerja dan teman-temannya. Nah, ketika kita membayangkan KPR jadi partai tapi KPR lupa membangun legitimasi bagaimana merumuskan sebuah program yang dia bisa dirumuskan dalam dewan sebelum menjadi alat vis a vis terhadap kepentingan borjuasi yang dilegitimasi oleh negara dan pemerintahannya ini, ya menurut saya ya teman-teman di tingkatan KPR di nasional maupun di daerah harus lebih fokus dalam membangun itu ya. Kalau saya berpikir ya kebutuhan tentang Dewan Rakyat ini adalah kepentingan pertama dalam membangun alat politik kita, dalam membangun partai massa. Karena pertarungannya adalah kita nggak bisa lagi nih nitipin datang ke DPR terus bawa cerita kita, datang ke Dewan Pengupahan dinaikin cuma 100.000 kan gitu kan, tapi inflasinya berkali-kali lipat,
Artinya legitimasi dewan ini adalah menjadi gambaran rakyat kemana rakyat harus mengadu. Kalau di desa dalam memberikan demokrasi sipilnya lebih mudah. Nah, di Indonesia ini kan aneh. Ada desa, ada kota. Kalau di desa, penyadaran politiknya, kalau kita mau bekerja lebih keras, kita bisa mengambil tingkatan kecil, bukan elektoral nasional, tapi elektoral tingkat desa kita bisa mainkan. Tapi kalau di Jakarta, di kota-kota ya, yang dia tidak dalam ruang desa, kan pendidikan penyebaran tentang kesadaran politiknya itu jauh, bahkan hanya kesadaran ekonomisnya aja gitu loh. Buruh berserikat hari ini ya, kita lihat ya kebanyakan anggota dari serikat buruh ya cuman supaya terlindungi secara ekonominya aja. Mahasiswa berserikat hari ini ya biar jadi aktivis gitu kan, mudah-mudahan jadi modal kan gitu kan, seperti kakak-kakaknya kan gitu ya. Masyarakat di desa ya, kalau kita bicara kayak BMI ini ya banyak teman-teman kayak ormas seperti BMI, dia jadi di ormas-ormas yang akhirnya jaga-jaga pasar, jaga-jaga lapak. Kan kepentingan mereka hanya di ekonomis itu. Baik serikat buruh, serikat yang tadi saya bilang organisasi masyarakat, juga organisasi mahasiswa. Nah, tradisi membangun dewan itu harus dimulai, sehingga menjelaskan kepada rakyat bagaimana bertarungnya ya dalam dewan itu. Menurut saya seperti itu. Cukup. Ya, gimana? Bang Hafiz? Coba yang lain Yang lain ada tanggapan lain? Mungkin? Terlalu tegang ya diskusinya. Yuk. Mungkin dari SMI gimana? Ya gitu, langsung Ya. tembak. Semi dulu, Ya. Semi. Ada tanggapan? Ya, dari kawan-kawan SMI itu mungkin. Dari kawan Kang Abed mungkin. Ya, dari kereta api. Ya, mungkin dari kawan Kang Abed. Oke, jelas. Mungkin bukan tanggapan ya, ada pertanyaan saja kan. Kan menarik sekali hari ini kalau kita untuk tadi pertanyaan tanggapan untuk Jakarta di skip dulu, nanti mungkin habis ini. Kalau kita banyak membaca berita hari ini, memang kan tingkat kepercayaan masyarakat pada umumnya terhadap partai-partai yang ada hari ini, atau kita sebut partai berjuasi, itu kan sangat ketidakpercayaannya sangat tinggi hari ini kan. Dilihat dari partisipasi, misalnya kemarin di pemilu kada aja kan. Nah, sebenarnya kan tingkat golput pun dari setiap momentum itu kan sebenarnya tinggi gitu kan. Hanya saja kan belum ada muaranya kan. Jadi kalau misalnya hari ini kan tidak percaya terhadap partai-partai yang ada hari ini misalnya kan, tetapi muaranya mau kemana kan gitu. Terus partai mana hari ini yang harus dipilih misalnya kan. Nah, itu kan yang menjadi ini, sehingga ada riset misalnya kan, kemarin riset meskipun ini tidak mewakili seluruh, mungkin tidak secara utuh seluruh, misalnya tidak bisa diambil secara kesimpulan secara utuh gitu kan. Jadi tingkat ketidakpercayaannya tinggi, tetapi mereka masih memilih kan gitu. Menarik KPR tadi yang disampaikan oleh kawan Ul, bahwa dengan membentuk badan bekerja daerah itu kan sebagai cikal bakal struktur dan juga pendidikan politik kan gitu.
Karena tanpa itu apa yang digadang-gadangkan atau kita dengar bahwa partai harus berasal dari bawah kan tuh, partai berasal dari masyarakat yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri gitu kan, itu kan jauh dari cita-cita. Nah, ada pertanyaan untuk kawan Sekjen Ul mungkin kan? Berat. Siap. Yang pertama kan, ada 20 pertanyaan nih. Yang pertama ya, yang pertama itu sekarang ini kan banyak kelompok-kelompok gerakan gitu kan yang mengambil posisi dia tidak membangun partai massa rakyat, meskipun misalnya mereka berdalih tidak percaya terhadap partai yang ada, tetapi dia masuk ke dalam sekarang misalnya parlemen gitu kan. Jadi ada misalnya kader-kadernya atau anggotanya yang memang didorong untuk masuk ke parlemen gitu kan, entah itu DPRD atau DPR atau bupati dan lain sebagainya kan gitu. Nah, sejauh mana itu bisa menjawab persoalan hari ini kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila misalnya ada, ini kan front politik gitu kan, ada yang masuk ikut bergabung misalnya dengan KPR. Nah, itu apa saja syarat atau kriteria, atau bisa ini, atau bebas siapapun bisa langsung masuk dan dituangkan dalam tulisan, diterima lah gitu kan. Nah, itu pertanyaannya baru 2, nanti 98 lagi menyusul. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Abed atas pertanyaannya. Nanti ketua yang jawab. Untuk Kang Ul, gimana tuh? Apa itu? Sejauh mana persoalan-persoalan itu yang bisa dijawab, soal yang tadi yang Kang Abed jelaskan, terus bisa diterima dengan dengan itu bagaimana gitu loh. Yang pertama kan tadi misalkan bagaimana kita melihat ya kelompok mungkin di luar kita yang hari ini kalau istilah politiknya diaspora lah ya, mendorong anggotanya atau kader-kader organisasinya intervensi pemilu tapi melalui kendaraan partai yang sudah ada atau partai borjuasi hari ini kan gitu yang kita kenal. Nah, bagaimana kita melihat itu? Nah, tentunya kalau dari pendiskusian KPR kan kita memandang bahwa ketika partai masanya tidak dibangun, kemudian kita sebagai kekuatan rakyat, kita percaya dengan politik rakyat, atau yang kita sering kenal adalah percaya dengan politik rakyat bekerja. Tapi ketika kita percaya dengan kekuatan rakyat, kemudian secara tidak langsung kita mendorong kader-kader kita ikut intervensi politik elektoral melalui diaspora, ya sama aja berarti kepercayaan kita terhadap kekuatan kita itu tidak ada kan gitu. Nah, artinya ketika kita mau mengintervensi satu kebijakan atau kita mau merubah kebijakan tapi kita melalui kendaraan orang lain atau dengan partai politik yang sudah ada saat ini, ya tentunya kita tidak percaya pada kekuatan massa. Nah, apa capaiannya? Saya pikir kalau kita lihat hari ini ya tidak ada capaian gitu, tidak ada capaian politik yang bisa diukur. Ya contohnya banyak lah ya kan, banyak misalkan kayak aktivis 98 dulu kan, atau kelompok gerakan misalnya kayak kelompok organisasi hari ini banyak juga yang mendorong kader-kadernya. Tetapi apakah itu bisa merubah satu kebijakan politik hari ini? Ya tentunya belum. Ya kita bisa lihat saja dengan kebijakan Omnibus Law. Karena kalau kita cek parlemen itu kan banyak juga
kelompok yang dari organisasi rakyat, bahkan organisasi buruh yang hari ini ada di Senayan. Tapi apakah dengan kebijakan Omnibus Law mereka bersuara? Ya tidak ada juga yang melakukan statement. Kalau mereka memang sungguh-sungguh berjuang demi rakyat, ya dia harus mempertaruhkan jabatan politiknya dong. Gitu, mengeluarkan statement dan mempertaruhkan jabatan politiknya ketika sudah duduk sana. Tapi kan mereka takut juga dengan jabatan politiknya. Sehingga kan itu kenapa kita membutuhkan satu partai massa ini untuk mengontrol kader-kader tadi gitu. Untuk mengontrol kader-kader atau anggota yang ketika kita bersepakat atau keputusan partai bahwa menggunakan elektoral sebagai satu jembatan menuju cita-cita keadilan bagi rakyat. Nah, partai massa ini kan fungsinya untuk apa? Untuk mengontrol anggota gitu. Karena kan kalau tidak ada partai massa yang dibangun, ya bagaimana kita mengevaluasi kawan-kawan yang duduk dalam politik hari ini atau duduk dalam parlemen? Kan tidak ada ruang untuk bagaimana kita mengevaluasi atau mengontrol dia dalam kerja-kerja politik. Nah, ini kan yang hari ini mungkin belum terbaca dan lalai dalam gerakan politik hari ini. Artinya kan kita sama-sama tahu partai burjuasi kan tentunya dibangun berlandaskan kekuatan burjuasi atau kekuatan modal. Gitu kan beda tuh. Partai Gerakan Rakyat ya tentunya dibangun atas perspektif kerakyatan, kekuatan rakyat. Sehingga ketika kita kemudian hadir di parlemen ya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Tapi kalau partai hari ini atau partai burjuasi yang kita kenal, dia lahir, dia berdiri atas kekuatan modal, hanya menggunakan uang. Maka cek aja seluruh pimpinan partai politik hari ini ada, ya rata-rata pengusaha dan oligarki dan punya perusahaan di mana-mana kan, duitnya banyak. Nah, ketika mereka berkuasa ya tentunya ditekanlah kader-kader partainya untuk meloloskan regulasi yang pro terhadap kepentingan perusahaan mereka atau pengusaha mereka. Nah, itu kan yang kemudian partai massa ini dibangun ialah untuk menjadi satu partai yang secara vis-a-vis atau secara kekuatan akan berlawanan dengan kekuatan partai yang hari ini ada. Sehingga itu pentingnya gerakan karena kan apakah kita akan mengintervensi atau tidak ya tentunya harus membangun kekuatan politiknya dulu gitu. Artinya kan perubahan kan bukan segampang kita membalik telapak tangan. Artinya ketika kita juga masuk di parlemen kan belum tentu juga kita bisa merubah kebijakan yang pro rakyat kalau misalkan kekuatan politik kita itu tidak dibangun. Sehingga kan menjadi penting tadi nyambung sama Bang Oki misalkan bahwa Dewan Rakyat. Nah, fungsi ini juga penting. Bagaimana pembangunan partai massa memang dia harus selaras dengan pembangunan Dewan Rakyat. Kenapa? Karena Dewan Rakyat inilah yang menjadi satu alat atau lembaga yang mengontrol kita di luar parlemen kan begitu. Karena Dewan Rakyat ini kan tentunya dia akan menghimpun individu-individu, kalau istilahnya individu progresif lah, individu militan ya gitu ya, yang kemudian bersepakat sama perspektif kerakyatan. Sehingga kan Dewan Rakyat kan dia bisa keterwakilan dari organisasi-organisasi masyarakat yang hari ini ada, dia juga bisa keterwakilan dari individu-individu di setiap sektor. Nah, ini juga menjadi penting karena kan akan akan selaras karena ketika bangun partai juga tanpa membangun badan pekerja atau dewan-dewan rakyat, karena Dewan Rakyat ini kan sebagai cikal bakal struktur partai lah. Misalkan ada Dewan Rakyat Jakarta, Dewan Rakyat mana lagi desa atau kelurahan apa. Nah, ini diambil dari mana? Ini diambil dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di desa atau ada di kota tersebut. Nah, sehingga ini akan menjadi satu ruang struktur pembangunan partai. Nah, tentunya berat begitu. Maksudnya tidak semerta-merta gagasan kita juga diterima gitu. Nah, kayak tadi pertanyaan Kang Abed, bagaimana sih batasan apakah kita terbuka luas dengan semua kelompok? Tadi ya kita terbuka gitu. Siapa saja yang mau bergabung di KPR hari ini, ya mau dia kelompok A, B, C dan D, ya kita terbuka.
Nah, tentunya kan karena KPR adalah front politik, ya tentunya dia punya batasan, dia punya prinsip gitu. Karena kan ada perbedaan, karena kalau bentuk persatuannya adalah aliansi atau komite aksi kayak hari ini misalkan di nasional ada Gebrak, ARB, atau di mana lagi. Itu kan aliansi yang kemudian kita ketemu dalam tataran isu, kesamaan isu dan kesamaan momentum. Nah, kalau bagi saya ya aliansi itu bisa dibubarkan kapan saja, karena kan aliansi ini dibentuk karena atas persamaan isu. Tapi ketika front ini dibentuk atas persamaan pandangan, persamaan prinsip, ya ketika orang mau bergabung sama KPR ya tentunya harus menyepakati prinsip. Apa prinsipnya? Ya tadi anti kapitalisme, tidak bersekutu, pro demokrasi kan gitu. Nah, itu kan prinsip-prinsip. Nah, ini akan menjadi batasan. Kalau front politik atau blok politik dibangun juga tidak ada prinsip, ya apa bedanya blok politik dengan aliansi gitu. Kan ada perbedaan. Kalau cuman aliansi ya kita mau di isu. Oh, sama-sama sepakat tolak Omnibus Law. Mau dia kelompok kanan, kelompok agamais, fundamentalis atau apalah. Ya kita ketemu karena kita sama-sama memperjuangkan isu yang sama. Tapi ketika kita bicara front politik atau blok politik, ya tentunya harus ada prinsip. Karena kalau tidak ada prinsip ya akan dia sama, apalagi bicara partai yang tentunya dia lebih maju satu langkah lagi daripada front politik gitu. Karena bicara partai kan tentunya partai massa lah, tentunya dia punya satu kesamaan pandangan. Nah, itu sih kalau untuk saya. Dan kalau tadi Dewan Rakyat saya pikirin menjadi PR lah ya buat KPR hari ini sebagai sebagai cikal bakal partai massa yang tentunya pembangunan Dewan Rakyat ini kan sebagai satu perspektif yang nantinya akan menghimpun seluruh kelompok. Karena kan hari ini kan kita tahu persatuan di Indonesia ketika sudah muncul nama udah sensi duluan tuh gitu. Nah, jadi kalau sebenarnya untuk ruang persatuan cuman namanya berbeda. Sebenarnya kalau kita mau rigidin lagi, pembangunan BPD ini kan sebenarnya adalah bentuk-bentuk dari Dewan Rakyat. Cuman kan strukturnya aja yang per departemen. Tapi kalau mau dia lebih luas lagi, pembangunan Dewan Rakyatnya, ya itu bisa dilakukan dalam ruang-ruang aliansi yang terbangun hari ini, sehingga dia merangkum semua kelompok. Apa aja pekerjaan Dewan Rakyat ya tentunya akan membahas program-program yang menjadi program kerakyatan yang hari ini tidak dibahas di parlemen. Itu dulu kawan moderator. Ya, untuk yang lain gimana? Ada tanggapan mungkin? Gimana? Iya, boleh. Cocok. Gorengan satu lagi, Jul. Mau nanya, itu tadi kan sedikit situasi Jakarta disampaikan Ketua BPD Jakarta. Saya kebetulan di sektor buruh ya, maksudnya lebih ke sektor buruh. Melihat di situasi Jakarta hari ini kan berbicara hak normatif saja, walaupun banyak federasi, banyak serikat, bicara hak normatif saja tidak ketemu gitu. Memperjuangkan hak normatif saja tidak ketemu gitu dalam hal memperjuangkan, apalagi berbicara politik gitu. Nah, bagaimana melihat KPR BPD Jakarta, melihat situasi di Jakarta hari ini, yang melihat khususnya di sektor buruh tadi ya, melihat dalam hal hak normatif saja tidak ketemu, apalagi dalam hal politik gitu. Formula apa atau metode apa dalam hal berbicara agar menyatukan perjuangan hak politik tadi gitu, dalam hal memperjuangkan gitu ya. Jangankan memperjuangkan itulah, menyatukan
pandangan perspektif perjuangan politiknya itu BPD Jakarta melihat itu bagaimana formulanya gitu. Di tengah demoralisasi anggota, demoralisasi banyak pengurus serikat gitu ya, di tengah situasi hari ini gitu. Mungkin itu sih lebih ke sektor Jakarta apa sektor buruh dan situasi Jakarta. Itu pertanyaannya sih. Iya, lebih ke internal. Ya. Kan ketemu. Saya mau ngomongin politik. Ya. Katanya suruh. Pertanyaannya bagus banget ya. Gimana Bang Apis? Saya bukan buruh ini. Formula apa dan metode apa untuk menyatukan pandangan nih? Gitu. Di tengah kondisi yang saat ini lagi kacau banget nih menurut kawan buruh. Iya, seperti pikiran saya lagi kacau gitu. Enggak. Biar tenang, santai aja dulu. Ya, memang betul yang disampaikan oleh pimpinan Jakarta ya, PPBI, bahwa situasi dinamika hari ini soal bicara normatif saja tidak ketemu gitu. Sampai hari ini pun ada beberapa aliansi ngumpul soal masalah membahas normatif saja masih saling lempar gagasan gitu, belum bisa menyatukan prinsip soal masalah perjuangan normatifnya, apalagi bicara tentang masalah politik hari ini, karena masih terseret dalam segi hal politik praktisnya yang agak sulit. Sampai beberapa kali saya sendiri pun mengikuti dinamikanya, belum bisa lahir muncul formula lah soal masalah bagaimana membangun persatuan secara di Jakartanya gitu, secara di aliansi ataupun yang ada di Jakarta itu secara gerakan buruh Jakartanya, karena posisinya itu pun masih terpecah belah ketika membahas tentang masalah normatif ataupun secara politiknya. Sebenarnya yang lebih lanjut formulanya yang mungkin secara KPR akan lakukan ke depan ya soal masalah formulanya hari ini ya, secara bertahap lah ya, menjelaskan soal masalah perspektif perjuangan kelas gitu kepada secara anggota ataupun ormas KPR hari ini melalui sekolah politik yang hari ini menjadi program KPR BPD Jakarta, karena posisinya melihat formula apa yang akan kita lakukan untuk mempersatukan pandangan dalam segi hal aliansi dan segala macamnya. Beberapa kali dekat ikut dinamikanya ya belum ketemu gitu soal masalah formulanya. Paling secara KPR ke depan di BPD Jakartanya ya paling membangun perspektif perjuangan bersamanya ya secara KPR BPD yang berada ormas hari ini melalui program KPR, melalui sekolah politik itu sendiri. Gitu Ri. Gimana? Bos. Ya, mungkin gimana? Ada tanggapan lain mungkin dari kawan-kawan lain? Ada pertanyaan Iyul. Ya, nih kawan-kawan SMI mungkin. Iya nih. Dari kawan-kawan SMI. Yuk. William. Yuk. Yang bingung tanyalah. Yuk, William. Aduh, buruh lagi. Dari Pak Sis. Yuk. Ya, kalau kita melihat situasi Jakarta sebenarnya, kita bicara umum dulu terkait soal di warga negara Jakarta, warga Jakarta. Nah, yang pernah saya tahu, yang pernah saya dapat informasi, dan saya juga pernah bekerja di instansi pemerintahan. Sedikit mungkin saya sampaikan bahwa apa yang terjadi di DKI itu banyak sekali memang aturan-aturan dari pemerintahan. Siapapun yang memerintah di DKI Jakarta pasti akan membuat kebijakan-kebijakan yang sudah diatur dari dari pimpinan DKI sampai kapanpun sama. Itu ada beberapa poin.
terkait soal gusuran. Nah, ini juga targetnya adalah tahun 2030 itu rencana warga DKI itu sudah tidak ada yang mempunyai perumahan dianggap di bawah standar lah, istilahnya miskin gitu. Mereka akan terpinggirkan, akan dibuang ke pinggiran kota Jakarta, yaitu dengan program tinggal di rumah susun. Itu memang sudah diprogramkan beberapa kebijakan pemerintah itu nantinya akan ke sana. Jadi mereka itu yang asli orang Jakarta tentunya akan terpinggirkan mulai dari tahun 2007 itu sudah mulai dicanangkan. Artinya banyak perlu kita sebagai yang akan merancang membuat partai tentunya juga harus melihat situasi Jakarta bukan hanya dari sektor buruh dan juga sektor masyarakat yang lain, karena memang kalau saya lihat bahwa warga itu melihatnya ya ekonomisnya, karena mereka setiap tahun 5 tahun sekali itu terlibat dalam pemilu itu karena melihatnya ada uangnya, ada iming-imingnya itu, tapi tidak melihat bagaimana nanti ke depan siapa pemimpin yang akan kita pilih, apakah memperjuangkan rakyat. Tadi sudah banyak dibahas oleh kawan-kawan bahwa tidak ada mereka yang peduli dengan rakyat. Nah, saya pikir kawan-kawan di KPR ini yang memang membutuhkan atau memang akan merancang bagaimana membangun partai yang pro dengan rakyat, karena memang akan dibangun dari massa, artinya bukan berbicara lagi hanya kepentingan partai itu sendiri, tapi memang ini adalah kepentingan rakyat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Mungkin ini juga saya pertanyakan ke Sekjen, mungkin apa yang akan Sekjen dulu nanti kebagian ya, apa yang bisa kita lakukan terkait melihat fenomena memang di wilayah DKI Jakarta ini sebenarnya banyak sekali warga yang nggak tahu terkait soal bicara politik, bicara soal ya partai hanya sekedar partai gitu. Mereka setiap 5 tahun sekali ya karena memang mendapatkan ekonomis itu, bukan bicara soal bagaimana kedepannya para pimpinan-pimpinan yang dipilih itu akan memperjuangkan. Nah, itu mungkin apa kira-kira yang kedepannya. Nah, untuk khusus di DKI Jakarta juga untuk pimpinan BPD DKI juga harus bisa melihat bukan hanya sekedar ya memang banyak sekali pekerjaan, kalau saya lihat banyak sekali pekerjaan yang memang harus kita cicil. Tadi juga sedikit saya sepakat dengan Bang Oki bahwa memang kita harus bentuk dewan, karena memang harus kita munculkan siapa sosok yang akan menjadi panutan dari warga itu sendiri, karena kan mereka melihatnya cuma hanya KPR itu apa dan bagaimana, sedangkan kita ya paling kalau kita bicara ormas, karena apalagi di DKI ini belum ada BMI, artinya kan masih untuk menjaring hal itu. Dan ada di sektor buruh, mungkin kalau di buruh karena sering diskusi mungkin bisa nyambung, tapi saya pikir kalau di warga di masyarakat ini yang masih banyak sekali perlu perlu kita kerja keras lah untuk itu. Nah, kira-kira melihat seperti ini, apa yang pimpinan BPD DKI Jakarta ini akan dilakukan, karena memang
ya kita sama-sama sepakat akan membangun partai. Ini kan kalau memang mau membangun partai bukan hanya sekedar bangun partai kan begitu. Jangan melihat oke, artinya kan kita akan menumbangkan partai-partai yang sekarang kan seperti itu. Artinya kita memunculkan orang-orang yang memang bisa menjalankan mesin organisasi melalui program kan seperti itu. Nah ini yang harus saya pikir segera dibuatkan runtutannya atau alurnya kan seperti itu. Mungkin sedikit itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sis. Ke Sekjen dulu tadi, apa yang bisa dilakukan melihat fenomena yang terkait terhadap Partai Masa Rakyat itu. Iya, fenomena Jakarta dan nasional mungkin ya. Dan kalau gini, sebenarnya kan kalau pertanyaannya ke KPR, apa yang harus dilakukan KPR di tengah situasi hari ini, khusus Jakarta, karena posisi KPR adalah front politik, bagaimana menjawab pragmatisme masyarakat, kemudian apatisnya masyarakat yang setiap pemilu, padahal tadi kayak kata Kang Abed, padahal setiap pemilu itu angka ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik hari ini kan sudah meningkat. Tapi kenapa kok setiap ini masih aja percaya begitu? Nah karena belum ada ruang-ruang pendidikan politik buat masyarakat. Nah apa yang harus dilakukan KPR? Seharusnya kan kalau ditanya itu, yang harus dilakukan KPR adalah mendorong masyarakat ini berorganisasi gitu. Karena dia sebagai front politik, ya tentunya harus diwadahkan dulu ini masyarakat gitu sebagai satu wadah organisasi, dan ini kan menjadi pekerjaan BPD gitu, Badan Pekerja Daerah. Nah yang kemudian bagaimana menyambungkan sama organisasi, apa saja organisasi yang ada di KPR yang kemudian bisa mewadahi masyarakat ini gitu. Nah tentunya kalau di buruh ya di FPBI, tentunya kalau di buruh kereta api ya di SPKJ, kalau di masyarakat kelurahan atau tingkat desa adalah BMI, kalau mahasiswa adalah SMI kan gitu. Nah itu kan adalah wadah-wadah organisasi yang harus didorong begitu. Kenapa? Karena gini, kalau ketika dia sudah jadi partai massa, ketika dia sudah jadi, misalnya KPR udah menjadi partai, berarti bagaimana ruang membangun kesadaran politik masyarakat hari ini ialah lewat partai tadi. Bisa saja langsung dikaderisasi di partai lewat pendidikan politik tentunya. Tapi karena situasinya hari ini adalah front politik, ya tentunya ketika mewadahkan masyarakat ya adalah di ormas yang hari ini ada gitu. Nah bagaimana formula tadi ya, bagaimana menjawab persatuan lah ya, tadi pertanyaan gitu ya, persatuan hari ini, saya pikir kan evaluasi di gerakan rakyat di Indonesia kan itu, padahal sama-sama seruannya adalah bangun alat politik alternatif. Tapi kenapa kok secara politik tidak bisa ketemu? Nah, saya pikir inilah faktor subjektivitas yang harus dikikis di gerakan rakyat di Indonesianya, atau misalkan ya tidak hanya di DKI Jakarta saya pikir, tapi seluruh Indonesia ya adalah faktor subjektivitas. Padahal kan musuh kita sama-sama adalah kapitalisme. Alat sudah sama membangun partai massa atau ada yang istilahnya partai massa, ada istilahnya alat politik alternatif, ada yang istilahnya blok politik. Ya padahal kan semua itu kan sama alat. Ya metode dan taktiknya aja yang kemudian berbeda. Nah, kenapa ini tidak bisa diwadahkan atau tidak bisa menggalang persatuan? Nah, ini yang perlu saya pikir menjadi refleksi gerakan gerakan rakyat hari ini di Indonesia, khususnya di Jakarta, untuk melihat itu. Karena kan kalau dalam tahapan tataran normatif ya tentunya kita ketemu perjuangan upah atau perjuangan pendidikan, kita ketemu. Tapi bagaimana bicara politik kok kita nggak ketemu? Tapi secara perspektif itu sama gitu. Nah ini berarti ada hal yang kemudian perlu direfleksikan secara bersama, perlu dievaluasi secara bersama gitu. Berarti ada
landasan geraknya ya bukan pada tindakan objektif gitu, karena persatuan ini kan satu kebutuhan gitu. Persatuan ini satu kebutuhan, tidak saja persatuan hanya digagas lewat ruang-ruang diskusi, tetapi persatuan memang harus didorong pada pembangunan alat bersama. Kalau kita bicara persatuan tapi tidak mau satu nama atau satu alat bersama, ya berarti kita patut pertanyakan seperti apa bentuk persatuan yang mau kita bangun. Nah, tapi itulah kalau menurut saya itu adalah hal yang menjadi penyakit lah ya gerakan hari ini, yaitu gitu. Jadi karena lihat si A tidak mau bersatu, lihat si B tidak mau bersatu, padahal secara gagasan ya kita sama-sama gitu memandang hal yang sama gitu. Perbedaan metode taktik kita tidak mau bersatu. Nah, ini yang perlu menjadi evaluasi atau refleksi bersama untuk mengevaluasi itu gitu. Mungkin itu dulu. Kamu ngomong lah sebagaimana ini ya, untuk Bang Oki mungkin ada tanggapan tadi? Ya, nanggepin Pak Tris cukup menarik ya, bicara tentang apa yang harus dilakukan oleh KPR, khusus KPR Jakarta, melihat kesadaran politik. Kalau menurut saya sih seperti itu. Yang harus kita sepakatin pertama kan di teman-teman KPR ini kan tergabung di Ormas. Kalau tadi dipaparin sama Sekjen bahwa kesamaan prinsip, artinya secara Ormas memiliki kesamaan prinsip, Ormas menurunkan kesadaran itu kepada anggota-anggotanya. Nah, tadi kalau saya menarik bahwa bagaimana menyadarkan masyarakat tentang kesadaran politiknya, sebenarnya mendorong kesadaran politik dari setiap anggotanya yang ada di KPR itu. Anggota di KPR itu ormas, anggota ormas yang ada di KPR adalah individu-individu yang terkumpul dalam KPR. Nah, kalau menurut saya di Jakarta ini kan sebenarnya nggak ada perbedaan, tapi ada kesamaan antara Jakarta dan desa. Kalau di desa mendorong kesadarannya kita gampang, 4 tahun atau 5 tahun sekali kita intervensi pilkades bisa kita dorong, tapi membutuhkan lagi tadi bahwa kekuatan dari pendidikan politik di tingkatan KPR, BPD yang dijalankan itu. Nah, bisa nggak itu dilakukan di kota, khusus di Jakarta misalkan kalau kita bicara? Bisa. Di Jakarta pertarungan politik pilpres atau pilkada mungkin kayak ngajarin ikan manjat pohon dulu gitu kan, tapi sebenarnya kalau bisa berevolusi lama-lama ikan bisa jadi monyet kan gitu kan. Nah, tapi di Jakarta ada kok ruangnya. Pertama, pertarungan RT. Berani nggak anggota-anggota di tingkatan ormas itu menjadi pemimpin di tingkatan RT? Terlepas dia bukan BMI loh, tapi ya dia FBBI, mau dia anggota BMI maupun SMI pun, ya kalau SMI dia bisa menjadi ketua Karang Taruna, ya kan? Itu bisa. Ada lagi nggak skop lebih tingginya? Dalam kelurahan itu dalam menentukan program, yang pertama kali diajak ngomong siapa? Dekel, Dewan Kelurahan. Dewan Kelurahan ada representatif atau perwakilan dari masyarakat di tingkatan kelurahan itu, dari skop RT, RW, tokoh masyarakat. Ketika pendidikan di pendidikan politik teman-teman KPR itu berjalan dan keberanian dari anggota-anggota individu yang tergabung dalam KPR itu mengambil posisi itu, ya kemungkinan bisa. Jadi untuk menuju Dewan Rakyat ya kita coba aja dulu bertarung dalam ruang yang kecil. Keberanian kita bertarung di situ. Ya teman-teman buruh ini ya secara ekonomis di pabrik pasti bicara buruh, pulang ke rumah pasti bicara tentang kepala keluarga, anggota masyarakat. Dan setiap pemilihan RT pasti diundang. Kan gitu kan. Bahkan nggak jarang banyak yang nggak datang, menganggap bahwa pemilihan RT kan gitu kan. Gue lebih mikirin negara kok hari ini kan gitu kan. Padahal di situ sebenarnya kita ruang
ruang bagaimana kita bisa memaparkan bahwa program kerakyatan KPR bisa secara cukup kecil. Bagaimana kita bisa menelanjangi dalam tingkatan dekel. Kan gitu kan. Satu anggota KPR menjadi ketua RT di satu RW, 3 anggota menjadi ketua RT di dalam satu RW, dia bisa menjadi representatif dewan kelurahan. Dalam satu dewan kelurahan kita bisa kita nggak bicara, jadikanlah ruang itu untuk memaparkan program kerakyatan kita, sehingga yang tadi sinergis kiri kanannya yang kalau kata dibilang sama ketum bahwa ya buruh di PHK pasti akan kembali ke masyarakat. Bagaimana perlindungannya dalam masyarakat kan kayak gitu kan. Kesadaran itu ya sama tadi teman-teman SMI pun juga pemuda-pemuda, tapi paling banyak nongkrong di kosan. Saya ngalamin kok. Karang Taruna ngapain sih kan gitu kan. Apa sih gagasan yang bisa kita itu nggak ada untungnya terhadap perlawanan kapitalisme? Iya, tidak ada untungnya. Tapi ada pembelajaran politik yang bisa kita lakukan dalam persepsi kita kalau kita mau melakukan itu, sehingga tadi kerja BPD itu bisa lebih kalau tadi Sekjen bilang berat, bisa lebih ringan ketika tadi kesadaran politik masyarakat diinduksi dari tingkatan terkecil. Ibu-ibu PKK contohnya. Kalau di BMI dulu ibu-ibu PKK kita di Bogor itu kita injeksi. Ya walaupun cuma masalah senam gitu kan, sampai sekarang akhirnya dia bisa mengubah kebijakan tingkatan lokal Bogor. Ya kan itu kan berawal dari pendidikan kecil. Ruang itu loh maksud saya yang sebenarnya dari teman-teman yang hari ini ada di sini, yang saya pikir bahwa kesadaran politiknya cukup tinggi, sepakat dengan pembangunan partai massa, ya juga harus bisa melepaskan bahwa sektoralnya ya sektoral, tapi dalam ruang tertentu ya gua juga harus memberikan pendidikan politik yang tidak hanya upah. Ya sama BMI juga tidak hanya bisa memberikan pendidikan bahwa hak-hak masyarakat secara subsidi, tapi tadi kalau bapak lu dipecat, bapak lu di PHK, ya itu juga bermasalah terhadap kehidupan kalian gitu kan. Nah, sebenarnya yang tadi saya pikir bahwa membangun partai massa itu adalah bentuk bagaimana praktek kita dalam masyarakat seperti apa, kesadaran yang udah kita dapat di organisasi menyadarkan masyarakat itu seperti apa. Ya nggak ujuk-ujuk pemilihan RT kita membentuk sebuah RT yang anti kapitalisme, enggak. Tapi tadi kapitalisme kan hari ini kan masuk lewat program-program negara. Bansos-bansos yang dikirim oleh negara kepada masyarakat itu kan bukan bantuan cuma-cuma, tapi itu kan hutang. Tapi bagaimana hal itu bisa kita gunakan sebagai sebuah memang kewajiban negara memperhatikan kalian gitu kan, persetan dengan hutangnya. Tapi bagaimana kita menjawab kecilnya dulu di tingkatan masyarakat seperti apa tadi. Kita punya dewan kelurahan. Dewan kelurahan pasti teman-teman tahu bagaimana konsep dewan kelurahan itu. Setiap kali akhir tahun dan mau membuat program anggaran kelurahan, pasti dewan kelurahan diajak bicara. Sama di desa juga gitu. BPD, Badan Perwakilan Desa juga diajak bicara. Nah, program antara pemerintah kelurahan sebagai eksekutifnya berbicara dengan apa tadi? Perwakilan yang ada dalam dewan kelurahan. Kalau kita sekarang lembaga permusyawaratan masyarakat ya, kalau nggak program masyarakat LPM ataupun Dekel ataupun dia berubah-ubah tapi konsepnya tetap sama. Dia akan bertanya apa yang kalian butuhkan. Kan gitu kan. Kita kira-kira kita kira-kira bakalan punya anggaran akan dicairkan sekian kan gitu kan. Udah mau bikin apa, tapi tidak bicara kita mau bikin apa, kebutuhannya apa, kan kayak gitu. Nah yang maksud saya tadi coba kita agak KPR lurus. Kalau dibilang babi tuh KPR tuh babi hutan, celeng. Tahu celeng kan, kalau ngejar dia lurus nggak belok tuh, jeder gitu kan, itu KPR. Tapi babi-babi hutan ini kan sekarang hidupnya di kota dan di ya situasi masyarakat yang berbeda. Kita harus tetap pegang prinsip kita, tapi bagaimana menjelaskan prinsip kita sedetail mungkin
sepemahaman penanggapan masyarakat itu bisa diterima oleh masyarakat. Hari ini masyarakat nggak ngelihat lu siapa. Gue nggak ngelihat Ijul itu pimpinan BPD DKI atau pimpinan buruh Jakarta, dia nggak ngelihat. Tapi masyarakat ngelihat Ijul cuman anggota masyarakat biasa. Kalau di running sini Ijul bukan siapa-siapa, Pak RT Pak RW lah yang mereka ajak ngomong. Nah, disitulah sebenarnya yang menjadi kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita berani tampil dan memimpin dalam tingkatan teritori terkecil. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa bagaimana mencicil kerja yang berat menjadi sebuah kerja yang ringan, dalam pemahaman ormas berubah menjadi pemahaman politik, ya kan? Dalam pemahaman politik, front politik hari ini diturunkan lagi ke bawah sampai bagaimana pemahaman politik masyarakat terkecil seperti apa. Dan satu lagi, masyarakat butuh, tadi kalau Pak Tris bilang, leading, pemimpin, bukan pembisik. Gagasan lo seperti bagusnya seperti apa, kalau cuma berbisik-bisik sama masyarakat juga dia akan lebih denger Pak Kades atau tokoh masyarakat. Kampus 17 Agustusan lu nggak pernah ikut rapat panitia di RT, lu siapa? Kan gitu kan? Simpelnya kayak gitu sih. Memang yang tadi kita bilang, kerjaan kita tuh nggak sedikit, banyak. Tapi kalau nggak dikerjain ya tambah banyak, gitu kan? Ya, terima kasih, Bang. Gimana Pak Sis? Gimana kawan-kawan dari SMI mungkin? Dari tadi nih. Iya. Coba SMI kalau biar. Iya. Oh, iya, coba. Ayo biar kita Jawab. Nah, untuk SMI mungkin yuk. Ayo. Depok juga masih dekat Jakarta loh. Bekasi jauh. gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya nih, saya dari SMI Jakarta, mau bertanya, jika partai masa ini sudah jadi, apakah partai masa ini mengikuti sistem politik pada masa ini? Sedangkan sistem politik sekarang saat ini tuh sangat prihatin. Dan itu apakah partai masa ini mengganti atau melawan sistem politik yang saat ini? Pertanyaan tuh, sistem politik ini mau ganti atau diterusin apa sih? Oh iya. Taruh. Apakah partai masa ini tetap mengikuti sistem politik pada masa ini atau mengganti sistem politiknya itu? Sedangkan jika sistem langsung jawab tuh. Ya, mungkin gimana? Enggak, langsung ketum. Oh, ketum. Ketum. Ketua partai mungkin. Ya. Ketum. Ya. Ada BPN di belakang. Mungkin ketum mungkin Bang Kibot mungkin ya. Enggak, ini menjawab pertanyaan yang tadi. Biasanya doa penutup enggak? Apa ya? Tadi. Ya, perkenalkan saya Rangga gitu, fansnya Kang Abed dari FPBI Gunadharma. Ya, kalau dulu bedeng. Kalau apakah partai politik
yang mau dibangun itu nanti ngikutin sistem politik di Indonesia apa enggak, atau yang ada akhirnya apa enggak, nggak bisa dijawab hitam putih sih, nggak bisa dijawab A atau B gitu kan. Karena kalau kata siapa pamannya Ul gitu kan, Lenin itu ngomong gini apa, menolak politik secara prinsip itu adalah kekanak-kanakan. Menolak pemilu secara prinsip itu adalah kekanak-kanakan. Jadi dia nggak bisa berargumen bahwa menolak politik, gue tolak politik, pokoknya apapun kondisinya, apapun situasinya, gue menolak pemilu. Itu kata Lenin itu kekanak-kanakan. Karena dalam kesadaran masyarakat nggak semuanya sama dengan yang kesadaran yang kita punya. Artinya, nah, terus kalau kemudian nggak bisa dilihat hitam putih, nggak bisa dilihat A atau B, apa yang bisa jadi kita lihat? Yang bisa kita lihat ya apa yang mau kita capai, apa yang mau kita targetkan dengan sistem politik yang ada hari ini. Dengan sistem politik yang ada hari ini, apa yang bisa kita capai? Tentu dengan sistem politik yang ada hari ini kita nggak bisa tuh mentargetkan jadi wakil presiden, Yuhan jadi presiden, nggak akan mungkin bisa dengan sistem politik yang ada hari ini. Artinya kita nggak bisa memakai sistem politik yang ada hari ini untuk mengambil kekuasaan. Nah kalau nggak bisa mengambil kekuasaan, lalu gimana caranya? Di satu sisi kan kita juga nggak bisa menutup mata bahwa sistem politik ini masih mayoritas. Yang punya kesadaran politik seperti teman-teman kan masih sedikit. Nah apa yang bisa kita capai dari situasi yang hari ini? Nah itu yang mesti kita diskusikan kan. Dalam situasi politik yang ada hari ini, yang rumit, yang korup, yang elitis, ada nggak ruang bagi rakyat buat mengambil sesuatu dari sistem politik yang ada hari ini, sambil mencicil perlahan-lahan kekuatan, sambil tadi dibilang katanya menumbangkan sistem, mengganti sistem, kayak gitu. Jadi ini jadi pekerjaan yang simultan gitu, meraih apa yang bisa diambil dalam kesempatan yang kecil, sambil mengumpulkan kekuatan untuk melakukan perubahan yang besar gitu. Jadi kayak gitu, bahwa apakah partainya tentu berbeda dengan partai yang ada, tapi apakah dia ikut dalam sistem politik hari ini atau tidak, ya itu nggak bisa dibaca A dan B, situasi objektif dan subjektifnya. Kalau misalkan yang aneh adalah belum bikin partai udah ngomongin pemilu, kayak temennya Ul. Kebanyakan abet. Setiap mau pencatatan partai itu udah ngomongin pemilu mulu. Kalau nggak ada yang ngumpul, aksi banyak, lawannya pengen bikin partai. Tapi nggak mau ngebangun. Nah, jadi apa? Nggak tahu ya itu ngejawab apa enggak ya. Tapi intinya sih sebetulnya ngelihat pemilu itu nggak bisa hitam putih. Kita nolak pemilu saat ini, pokoknya sampai kapanpun kita akan tetap menolak pemilu sampai menolak pemilu yang sistemnya sampai saat ini ada gitu. Nah nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau yang sering kita diskusikan tuh, apa yang bisa kita lakukan dengan sistem pemilu yang ada hari ini? Capaian terkecil apa yang bisa kita dapatkan, tapi sambil terus mengumpulkan kekuatan yang besar untuk mengganti sistem pemilu. Jadi apa? Ya hal yang simpel kan, kalau gue sih yakin tahun 2024 pun juga partai udah kebentuk, belum bisa ikut pemilu juga kalau kemudian undang-undang pemilunya, undang-undang partainya nggak diubah. Nah untuk mengubah undang-undang pemilu dan undang-undang partai, ya nggak bisa lagi ngandelin judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dia mesti lewat jalan apa? Parlemen jalanan. Ya lu kalau ngarepin judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ya nggak mungkin juga dikabulin, kan kayak gitu. Soal undang-undang KPK aja yang katanya mau direvisi atau mau dibuat perpu aja sampai saat ini nggak jadi-jadi kan. Artinya apa? Nah itu yang kemudian dimaksud menggunakan isu sistem politik hari ini, tapi untuk menghantam, merobohkan sistem politik itu sendiri. Kita menggugat isu pemilu yang ada saat ini untuk berubah mengganti sistem politiknya. Nah sambil itu dikerjakan, cicilan-cicilan kekuatannya mesti dilakukan. Mungkin itu yang buat apa? Catatan buat teman-teman SMI Jakarta ya. Kita seangkatan. Nah, aku ada beberapa catatan sebetulnya, tapi cuma satu catatan doang. Ya tadi mungkin
sama Ul belum, penekanannya belum banyak gitu. Ini tadi ada teman WA, temennya Oki, anak-anak aku, ya kan? Dia kayaknya nonton tuh, kayaknya dia nonton. Terus dia WA gini, kritik kelompok anakku terhadap organisasi partai itu ialah birokratisme, partai kaku. Partai itu justru penyempitan demokrasi di tangan partai, bukan demokrasi di tangan massa. Nah ini argumen anak-anakku tuh. Nah kita mesti ngejawab bahwa partai yang mau kita bangun bukan seperti yang dianggap. Karena apa? Menurut mereka partai yang kaku, sentralistik itu hanya akan melahirkan embrio-embrio otoritarianisme gitu. Artinya lu sejak dini udah belajar menjadi otoriter. Lalu partai lu kaku, partai lu sentralistik, kayak gitu. Ketika lu megang kekuasaan, nah lu udah dididik sejak dini menjadi otoriter gitu. Nah ketika lu megang kekuasaan, nanti kagetan. Ketika dikritik, ya apa? Menjadi Stalin kedua. Nah, tradisi membuka ruang demokrasi, tradisi membuang partisipasi itu yang mesti terus kita jaga gitu. Kita jaga supaya pembangunan struktur yang kita lakukan dari BPN ke BPD itu mencerminkan ruang partisipasi massa, bukan sebaliknya. Pembangunan di BPD yang ada justru menjadi lembaga birokratis di daerah. Itu yang mesti kita buktikan kan, kita lakukan. Nah, pembukaan ruang demokrasi dan partisipasi itu juga jangan cuma jadi jargon gitu. Jangan jadi jargon partai kita ada partisipatif, tapi juga mesti dipraktekkan dalam keseharian. Mulai dari level yang paling rendah, entah itu kampung, entah itu kampus, entah itu pabrik gitu kan, sampai ke level tingkat yang di atasnya ada BPD, BPN atau ormas-ormasnya gitu kan, maupun teritori. Jadi itu yang mesti dilatih terus. Nah, partai itu harus berada di tengah massa, bukan adanya struktur di organisasi justru membuat jarak dengan massa. Dan itu yang mesti dilatih sejak dini supaya nggak terjebak pada dikotomi struktur tadi. Walaupun ongkos membuka ruang partisipasi massa itu ongkosnya lebih mahal. Simpelnya kalau kayak begini cuman satu aqua, kalau buka ruang partisipasi massanya bisa 3 dus. Itu secara teknis aja ongkosnya lebih mahal. Tapi itu yang mesti ditanam sejak dini. Terima kasih buat teman-teman. Ya, gimana, kawan? Itu ini DPP BPN dicatat ya. Ya gimana kawan-kawan yang lain? Menarik itu. Cukup? Nah, kalau saya cat itu aja nyambungin ke Hafiz tadi sebenarnya tapi ketemu di situ ya. Maksudnya itu. Lahirnya BPD itu justru bukan menarik dari massa, tapi justru misalkan ketika kawan-kawan FPBI aksi di Improv, di situ juga hadir bukan hanya kawan-kawan FPBI, bukan hanya sektor buruh, tapi itu menjadi ruang perjuangan bersama. Begitupun dengan kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan SMI gitu, pengaduan student, ada udah kencengan suara dia udah. Perjuangan itu menjadi juga perjuangan kawan-kawan pemuda, kawan-kawan masyarakat, barisan masyarakat Indonesia, kawan-kawan buruh gitu. Sehingga hadirnya front politik ini menjadi satu jembatan menuju satu persatuan yang lebih besar. Jadi kita nggak muluk-muluk bicara persatuan nasionalnya, bicara persatuan nasionalnya dari kerja konkret gitu, dari langkah-langkah nyata. Karena apalah sebuah teori gitu, tapi teori itu penting, tapi hanya berputar-putar pada adu ilmu teori gitu. BPD justru mempererat atau saling memperkuat hubungan perjuangan lintas sektornya, sehingga inilah yang kita sebut jembatan keledai gitu, supaya kita tidak jadi keledai jatuh di lubang yang sama. Karena sekian panjang historis pengalaman
perjuangan masyarakat sipil dalam membuat dalam menyusun sebuah kekuatan politik, itu kan harus kita catat sebuah referensi penting. Jangan referensinya kegagalan-kegagalan tapi mengulang dari rute yang sama. Itu yang KPR sebagai gerakan anak-anak muda, KPR sebagai semangat muda Indonesia tidak ingin mengulang kegagalan. Perjuangan kita harus menuai sebuah sebuah keberhasilan, karena kegagalan milik orang tua, kemenangan milik anak muda, ya gak Bang Ijul? Itu sih karena aku nyambung tadi itu, Pis, dicatat Pis, itu jawabannya. Terima kasih. Ya. Cukup. Ya. Ada lagi mungkin? Cukup malam. Gimana? Ini mungkin ada penyampaian. Ya, mungkin ada penyampaian kata-kata penutup lah. Statement dari Bang Ul apa dari Bang Ul dulu, Bang Ul dulu. Ya. Ketua dulu dari lah. ketua dulu lah. Saya kan cuma tamu Iya. di sini. Ya, dari ketua Diundang untuk statement mungkin terhadap ketua lah. Biar Apa tuh? dikenal perjuangan masa. Perjuangan apa? Ya, statement dari diskusi ini terhadap yang kita bahas hari ini, gimana tentang Partai Masa Rakyat itu. Ya, dari soal apa hasil diskusi kita hari ini sebenarnya ke depan ya sedikit sih menyampaikan tadi yang disampaikan kawan Oki ya, soal masalah kita harus berani berada dalam segi di tengah-tengah masyarakat hari ini yang masih dalam kebimbangan soal ketidakpercayaan partai yang ada hari ini ataupun pemimpin-pemimpin yang hari ini, soal masalah kalau saya terjun ke masyarakat secara langsung mendengar bahwa soal dana-dana saja masih ada di korupsi, itu pun mereka hari ini banyak penuh dengan kebimbangan lah, sehingga ya ke depan kita harus lebih sedikit membangun kesadaran masyarakat luas soal masalah politik yang memang hari ini terus secara dilakukan oleh pemerintah ataupun rezim hari ini, bagaimana rakyat tidak sadar akan politiknya. Terlepas bicara ekonomi ya cari jangan kerja, tapi bicara politik serahkan dengan ahlinya. Kan kadang-kadang masyarakat hari ini seperti itu, tapi mereka ya tadi tidak peduli masa bodoh dan segala macamnya. Ya ke depan itu menjadi tugas kita bersama soal membangun kesadaran politik ke masyarakat Jakarta, khususnya Indonesia secara umumnya, sehingga kita bisa tidak begitu berat lah kerja-kerja kita ke depan kalau kita lakukan, tapi tadi disampaikan kalau nggak dikerjain ya berat-berat juga gitu loh. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan soal masalah diskusi hari ini. Jan, gimana untuk Bang Ya. Jen? Lah ya, prakondisi menuju rapat kerja daerah yang kedua oleh BPD Jakarta. Harapannya kan kalau secara teori atau secara prinsip kan kawan-kawan sudah paham lah tentang apa itu partai massa dan seperti apa kerja-kerjanya. Nah, cuman mungkin ini akan menjadi rekomendasi tadi beberapa penyampaian kawan-kawan di ruang rapat kerja bahwa kawan-kawan KPR Jakarta harus juga lebih update dan lebih sikap dalam merespon persoalan-persoalan di daerah, begitu situasi politik yang berkembang yang ada di Jakarta khususnya. Nah, itu mungkin yang paling penting sebagai ruang-ruang politik KPR Jakarta untuk muncul gitu secara permukaan, karena kan dalam beberapa tahun kemarin, 1 tahun setelah konferensi kan belum ada satu respon politik oleh teman-teman KPR Jakarta dalam melihat isu-isu lokal gitu, baik itu penggusuran, baik itu sektor buruh dan lain-lain. Nah, itu mungkin menjadi
hal ke depan dalam membangun kerja-kerja politik di tingkat daerah. Mungkin yang kedua ialah lebih mendorong silaturahmi lah ya, silaturahmi antara organisasi yang ada di Jakarta, yang ini mungkin dalam ruang-ruang kesadaran politik gitu, kesadaran politik massa gitu, karena misalkan kayak SMI, kemudian FPBI dan lain-lain. Jadi itu akan mungkin menjadi ruang-ruang diskusi bersama dalam pembangunan alat politik, sehingga kan ke depan ketika partai massa yang kemudian dicita-citakan oleh kita ini terbangunnya ruang politik dalam kerja-kerja bersamanya sudah terjalin begitu, karena kan yang kita pahami tadi dari pendiskusian bahwa front politik adalah jembatan gitu. Partai massa ini terbangun, nah di ruang front politik inilah sebagai ruang radikalisasi, uji-uji tindakan politik dan ruang pendidikan bersama. Karena inilah yang, karena kalau di front politik kita belum bisa membangun satu partisipatif massa anggota secara luas, kemudian demokrasi secara luas belum terbangun di tingkatan BPD maupun DBPN, ini juga akan berpengaruh kepada pembangunan partai massa ke depan. Gitu. Saya pikir itu mungkin hal penting dan akan bisa jadi rekomendasi di program kerja kawan-kawan di rapat kerja daerah, yang dimana harus lebih responsif lah ya persoalan-persoalan yang ada khususnya di Jakarta gitu dalam ruang-ruang politik. Nah mungkin itu aja dulu gitu sebagai close statement. Aku nambahin satu aja, kan kemarin sempat ngobrol sama kawan ya organisasi lokal lah di wilayah Priuk. Saya kira kemarin juga sudah sampaikan ke pimpinan Jakarta. Jadi di Jakarta ini sekilas kita misal memetakan banyak juga organisasi lokal di Jakarta yang bicara tentang ya sama lah seperti KPR gitu, bagaimana masyarakat di Jakarta yang hari ini tidak tersentuh oleh pembangunan, tidak terperhatikan gitu hak-hak sosial ekonomi politiknya, juga ini harusnya menjadi satu sasaran untuk peluasan persatuan di Jakarta. Jadi BPD KPR Jakarta bukan milik SMI, bukan milik FPBI, bukan milik BMI, bukan hanya milik SPK aja, tapi milik masyarakat Jakarta. Nah tinggal kawan-kawan BPD mencari ruang-ruangnya untuk bagaimana organisasi-organisasi yang ada di Jakarta yang punya visi sama gitu tadi, pandangan-pandangan sama untuk bagaimana ngebangun masyarakat Jakarta untuk hidup lebih baik dalam hak-haknya. Nah, kita itu bagian dari yang akan kita kemudian ajak bersama-sama di KPR gitu. Saya kira itu sih tambahannya. Silakan ditutup. Ya, mungkin nanti lah baru. Iya ditutup. Ya mungkin sudah cukup acara hari ini. Ingin cuma menambahkan mungkin ya partai masyarakat ini tidak gampang untuk membangunnya gitu loh. Mungkin dari semua itu terus bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di BPD itu berjalan dengan baik dan lurus kan tergantung dengan kawan-kawan sekalian yang ada di aliansi di KPR BPD Jakarta itu sendiri. Itu sih, menambahkan itu aja. Dan mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.